Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah mereka tentang Al-Qur'an ini, ya, atau akidah Al-Qur'an ini menjadikan mukjizat Al-Qur'an hilang. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, maka hilanglah mukjizat tersebut. Fungsi Al-Qur'an hilang. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaga. Maka ayat ini tidak dipakai lagi. Kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah namun tidak dijaga? Buktinya ada yang hilang, ada distorsi, ada perubahan, ada penambahan. Berarti Allah tidak menjaga Al-Qur'an. Di antara mukjizat Al-Qur'an, Allah menantang seluruh umat di dunia ini sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, kalau seandainya seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ayat ini tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah tidak asli lagi. Orang bisa buat-buat seperti Al-Quran, bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangi. Hilanglah fungsi ayat ini. Firman Allah, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi." Al-Quran tidak ada kebatilannya di depan maupun di belakang. Ayat ini dibuang juga, tidak ada fungsinya karena isinya kebatilan. Isinya menjelaskan para sahabat mulia padahal para sahabat kafir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Sebelumnya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka kalian akan mendapatkan kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga dibuang. Kenapa? Karena Al-Qur'an isinya kebatilan. Kebatilan, ada kontradiksi. Para sahabat harusnya kafir, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semuanya dibuang. Terakhir Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran. Ayat ini pun tidak bisa dipakai. Kenapa? Al-Quran telah menyimpang. Al-Quran fungsinya akhirnya seperti Taurat yang telah menyimpang dan Injil yang telah menyimpang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang sangat berbahaya dan keyakinan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Keyakinan Al-Quran sudah tidak otentik. Coba antum tanyakan kepada orang Syiah, wahai orang-orang Syiah, Anda menyatakan bahwasanya Al-Quran telah terjadi penyimpangan. Datangkan kepada saya barometer yang bisa menentukan mana ayat yang sudah disimpangkan dan mana ayat yang dihilangkan. Mereka tidak punya barometer, mereka hanya ikut perasaan mereka. Kata mereka, pokoknya Al-Quran sudah berubah. Mana ayat yang berubah? Tidak ada kejelasan dari mereka. Meskipun mereka mengatakan, oh ada ayat yang dihilangkan, ayat tentang wilayah, tentang keimaman Ali. Oh ada surat yang dihilangkan, namanya surat wilayah. Surat apa? Imam Ali. Yang lainnya, pokoknya tatkala, dan ini diakui oleh mereka sendiri. Tatkala Al-Quran tidak ada barometernya dari sisi mereka, mana ayat yang masih berlaku dan mana ayat yang sudah dirubah dan mana ayat yang ditambah dan mana yang dikurangi, maka setiap ayat dalam Al-Quran ada kemungkinan telah dikorek-korek oleh sahabat. Setiap ayat dari Al-Quran menimbulkan keraguan. Saya ulangi, tatkala ada keyakinan Al-Quran telah mengalami penambahan dan pengurangan sementara tidak ada barometer, indikator yang bisa menunjukkan mana yang sudah dirubah, mana yang belum dirubah, maka melazimkan setiap ayat meragukan. Setiap ayat meragukan belum tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hadirkan kepada orang Syiah, ini ayat-ayat memuji para sahabat. Oh, itu ayat-ayat karangan para sahabat. Aslinya enggak ada ayat-ayat itu. Repot kalau begini. Nanti kalau kita bilang sama seorang wanita, anti harus pakai jilbab. Oh, itu ayat buatan para sahabat. Aslinya tidak wajib jilbab. Bisa saja orang bantah seperti itu. Jadi ini menimbulkan keraguan pada setiap ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini sangat berbahaya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah mereka tentang Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an sudah berubah dan sudah menyimpang. Sering orang Syiah melakukan taqiyah. Mereka mengatakan itu tuduhan saja tidak benar. Buktinya yang kami baca juga Al-Quran kalian, tidak ada bedanya. Namun ingat, ini hanya taqiyah. Dalam sabda-sabda dari imam mereka berkata, selama Al-Quran yang dibawa oleh imam kalian belum datang, maka baca Al-Quran yang ada. Bacalah Al-Quran yang ada. Ya enggak ada lagi. Tunggu Al-Quran yang asli apa? Datang. Jadi mereka baca situ. Oleh karenanya kenyataan yang ada, orang Iran jarang yang hafal Quran.
Gimana menghafal? Keyakinan dia terhadap Al-Quran tidak apa? Tidak apa namanya? Tidak sempurna, ada kekurangan, ada penyimpangan. Oleh karenanya meskipun Al-Quran yang dibaca oleh mereka sama dengan Al-Quran kita, tetapi keyakinan kita terhadap Al-Quran berbeda dengan keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Keyakinan kita Al-Quran sempurna, tidak ada perubahan, tidak satu huruf yang dikurangi. Adapun keyakinan mereka Al-Quran ini sudah tidak sempurna, ya. Hanya dibaca karena tidak ada yang lain.